لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kelapangan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah wawasan dan pengetahuan kita, memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, kepada seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di tempat ini, di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas hadis dari kitab Sunan Abu Daud. Ini kitabnya seperti ini. Setelah kita beberapa kali membaca Sunan Ibnu Majah dan kitab An-Nasa'i, sekarang kita baca Sunan Ibnu Abu Daud jilid 2. Abu Daud itu nama lengkapnya Sulaiman bin Asyai bin Ishaq As-Sijistani. Beliau lahir di kota Sijistan di perbatasan Iran dan Afghanistan. Beliau ketika menghimpun Sunan Abu Daud itu mengumpulkan kira-kira 50.000 hadis, lalu dipilah-pilah, disusun menjadi kitab Sunan Abu Daud, terdiri dari 4.800 hadis. Jadi dari 50.000 diambil tidak sampai 10%-nya yang dibukukan menjadi kitab Sunan Abu Daud. Abu Daud lahir pada tahun kira-kira tahun 200 Hijriyah lah ya, sekitar tahun ya 700-an, 820-an Masehi gitu ya. Beliau termasuk dalam ulama hadis, imam hadis yang 6, kitabnya masuk dalam kitab Kutubus Sittah. Bapak-bapak sekalian, Abu Daud ini berguru kepada imam hadis Imam Bukhari, berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan muridnya dia juga imam hadis, yaitu Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Habis usianya dihabiskan untuk menuntut ilmu, pergi-pergi ke daerah-daerah untuk mengambil hadis. Bapak-bapak sekalian, mari kita berpikir sejenak. Kalau seandainya kita ini, sebelum kita masuk ke materi ya Pak, kalau seandainya kita ini umat akhir zaman, menghendaki mendapatkan pahala dari Allah dari setiap amaliyah-amaliyah kita, dan berharap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu bagaimana ulama-ulama masa silam seperti Abu Daud ini Pak? Beliau menghabiskan waktunya untuk mencari hadis, lalu membukukannya, berguru kepada ulama hadis, kepada Imam Bukhari, sempat belajar kepada Imam Muslim, sempat belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Dan beliau kitabnya dibaca sampai hari ini, sampai hari ini masih kita baca nih, sudah berapa ratus tahun lamanya. Dan beliau punya murid Imam Tirmizi yang juga imam hadis, yang kitabnya dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia, yang punya murid imam hadis juga Imam Nasa'i, yang kitabnya juga dibaca dan juga kita baca di masjid ini. Bisa terbayang pahalanya orang itu.
Kira-kira Pak, kira-kira nih Pak, kalau kita itu dapat hadiah surga misalnya nanti dari Allah, itu ulama seperti Abu Daud itu dapat hadiah apa ya Pak? Kita aja di majelis taklim jarang-jarang, ibadah biasa-biasa saja, waktu kita habis untuk bermedsos ria, misalnya kita dapat surga gitu, itu orang seperti Abu Daud atau seperti Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu ditempatkan di mana oleh Allah ya? Waktunya dihabiskan untuk mengabdi pada agama, menyebarkan ilmu, dan ilmunya masih bermanfaat sampai hari ini. Itu buktinya masih kita baca kitabnya ya. Ini kitab Abu Daud cetakan Darul Kutub Beirut. Ini Mesir ya, ini cetakan Mesir ini, bukan Darul Kutub Beirut. Kira-kira begitu sekilas mengenai Abu Daud. Baik, hari ini kita membahas hadis nomor 2332, dan selanjutnya saya mau membahas permasalahan yang suka viral tahunan Pak, termasuk kemarin waktu kita mau Idul Adha yang ramai dibicarakan di medsos, di kalangan kita di At-Taubah pada sibuk nge-share gitu ya. Nah, dalam majelis saya mau meluruskan, tapi biasanya kalau di grup-grup WA itu mau meluruskan repot ya, apalagi di medsos ya. Saya mau meluruskan di dalam majelis ini saja, jadi kita bisa membuka ruang diskusi. Biasa itu masalahnya tahunan, kalau mau Idul Fitri, mau Ramadan, dan mau Idul Adha. Apalagi kemarin di Indonesia itu tanggal 9 Zulhijjahnya sama tanggal 9 Zulhijjah di Saudi berbeda. Lalu sebagian orang mengatakan kalau kita mau puasa Arafah ya pada saat orang wukuf di Arafah gitu ya. Akhirnya ada yang sholat Idul Adhanya lebih dahulu 1 hari dengan keputusan pemerintah dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta keputusan Ba'sul Masailnya Nahdlatul Ulama. Padahal kemarin pemerintah, NU dan Muhammadiyah sudah sepakat tanggalnya, tapi tetap ada yang berbeda ya. Alasannya karena wukuf. Hari ini wukuf di Arafah, berarti hari ini kita puasa Arafah, besok kita sholat Idul Adha gitu pedomannya. Baik, saya mau menyampaikan sebuah hadis. Babnya berjudul Babul Idza Ra'ahul Hilal Bil Biladi Qabla Al-Akhirin Qalilah. Bab apabila melihat hilal di sebuah negeri sebelum mengakhirinya, kira-kira begitu. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa ibnu Ismail, Hadatsana Ismail yakni ibnu Ja'far, akhbarani Muhammad ibnu Abi Harmalah, akhbarani Quraib an Fadil ibnu Haris, ba'astuhu ila Muawiyah bisyam, qala faqadamtu Syam faqadaitu hajatiha fastahilu Ramadana wa ana bisyam fara'ayna al-hilal laylatal jumu'ah summa qadimtu Madinah fi akhir syahrin فأسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصيام معاوية قال lakina ra'aituhu lailatal sabat fala nazala nasumuhu hatta naqmilu salasina aw narahu faqultu afala taqtafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi qala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak sekalian, jadi ini hadis bercerita dialog antara sahabat Quraib dengan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Kira-kira begini ya hadisnya, artinya meriwayatkan kepada kami Musa Ibnu Ismail, meriwayatkan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far, mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnu Abi Harmalah, meriwayatkan kepada aku Quraib bahwasanya Ummul Fadil Ibnu Haris ba'astuhu ila Muawiyah bisyam. Ummu Fadil mengutus sahabat Quraib untuk menemui Muawiyah di kota Syam, di Damaskus ya, Damaskus sekarang. Qala, lalu si Quraib bercerita, qadamtu Syam faqadaitu hajatiha, aku datang tiba di kota Syam dan menyelesaikan hajatku, masalahku bertemu dengan Muawiyah, karena Muawiyah waktu itu gubernur di Syam. Fastahilu Ramadhanah, lalu aku berjumpa dengan bulan Ramadan. Wa ana di Syam, pada saat itu aku masih ada di Syam. Fara'ainal hilal lailatal jumu'ah. Ya, perhatikan nih, Quraib sampai di Syam lalu melihat bertemu dengan bulan Ramadan, dan umat Islam di kota Syam melihat hilal pada malam Jumat, kira-kira kami sore lah gitu ya, kami sore menjelang terbenam matahari. Summa qadimtu Madinah, lalu aku kembali ke Madinah fi akhir syahrin, pada akhir bulan Ramadan. Fa as'alani Ibnu Abbas, aku ngobrol-ngobrol sama Ibnu Abbas. Summa dzakara al-hilal, bercerita tentang hilal. Faqala, lalu Ibnu Abbas bertanya kepada sahabat Quraib, mata ra'aitumul hilal, kata si Ibnu Abbas nih, kapan sih anda itu melihat hilal? Qultu, aku berkata, ra'aituhu lailatal jumu'ah. Qala, Ibnu Abbas menegaskan, qala anta ra'aituhu, na'am, iya saya ngeliatnya hari Jumat, hari Kamis malam Jumat. Wa ra'ahun nas, dan masyarakat yang lain juga ngelihat hari Kamis malam Jumat. Wasumu wasama Muawiyah, lalu kami semua berpuasa dimulai pada hari Jumat karena ngelihatnya malam Jumat, dan Muawiyah juga ikut berpuasa itu ya. Qala, Ibnu Abbas berkata, lakinna ra'ainuhu lailatas sabat, tetapi kami di kota Madinah melihatnya pada malam Sabtu, sehari setelahnya. Fala nazala nasumu hatta natakmilu salasina, lalu kami berpuasa selama 30 hari. Fakultu, lalu Quraib berkata, aku berkata, afala taktafi bi ru'iyati Muawiyah wasiyami, tidakkah cukup untuk meyakinkan kalian yang ada di kota Madinah ini dengan hilal yang dilihat oleh Muawiyah gitu. Ya, yang dijadikan sandaran Muawiyah karena Muawiyah waktu itu salah satu sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah dan juga sekretaris pribadinya Rasulullah, penulis wahyu gitu ya. Ini terlepas dari perilakunya Muawiyah. Qala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Ibnu Abbas, walaupun di Damaskus umat Islam telah melihat hilal dan telah melaksanakan puasa di hari esoknya, demikian pula Muawiyah melakukan itu, tapi kami di kota Madinah tidak melihat, maka kami tidak berpuasa. Kami berpuasa, kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami mulai puasa hari Sabtu. Bapak-bapak sekalian, ini hadis yang menegaskan bahwa apabila kita ru'yatul hilal itu sifatnya lokal dan setempat. Jarak dari kota Madinah ke kota Damaskus itu kira-kira 1200 kilo, 1260-an kilo, 1267 kilo. Jarak itu kira-kira kalau dibandingkan di Indonesia, kira-kira dari Surabaya sampai sekitar Sumatera Selatan lah, sebelum Palembang. Sumatera Selatan, Surabaya, Sumatera Selatan itu 1300 kilo. Ya, itu saja hilalnya sudah berbeda, Pak.
Misalnya orang di Surabaya melihat hilal, lalu orang di Kota Padang tidak melihat hilal, Surabaya boleh puasa, Kota Padang tidak perlu puasa karena memang belum melihat. Berdasarkan hadis ini, paham Pak? Jadi kita tidak berpuasa Ramadan, tidak berpuasa Arafah sunnah Arafah mengikuti Saudi Arabia, tapi mengikuti penglihatan ru'yatul hilal di tempat kita. Apabila kita ingin berpedoman pada hilal, dan kalau kita ingin berpedoman pada hisab, sama. Dan menjadi catatan kita, pedoman hilal dan hisab itu sama-sama kuatnya, karena dalilnya sama-sama ayat Al-Quran. Hilal itu dalilnya pada pelaksanaan haji surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil al-hilal qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kalimatnya begitu, ayatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, hai Muhammad. Hilal itu adalah waktu, dimulai penetapan waktu, menjadi pedoman penetapan waktu, dan dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Itu dalil mengenai hilal. Dalil mengenai hisab, alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Surah Yunus ayat 5. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan perputaran keduanya di orbitnya masing-masing, lita'lamu adada sinin wal hisab, agar manusia mengetahui perhitungan tahun dan bisa melakukan hisab. Ya, jadi hisab dan hilal itu kedudukannya sama-sama dasarnya adalah ayat Al-Quran. Jelas? Yang menjadi masalah adalah penentuan waktu untuk melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan perhitungan waktu. Kalimatnya mawaqitu linnas, menentukan waktu bagi manusia. Hitungan setiap bulan itu dengan melihat hilal. Melihatnya seperti apa? Melihatnya lokal, Pak. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan ini Saudi sudah mulai Ramadan, besok kita Ramadan juga sama dengan Saudi. Ini Saudi sudah 1 Dzulhijjah, maka kita harus 1 Dzulhijjah juga seperti Saudi. Tidak seperti itu dalilnya. Ini kita nggak usah bicara ilmu astronomi ya Pak. Kalau ilmu astronomi urusannya jadi panjang. Kita bicara dalil nas saja. Tahun 96, waktu itu saya lagi sholat di Masjid Pertamina RSPP. Saya udah ketemu itu sama ustadz-ustadz begitu tuh. Kita ini harus mengikuti Saudi karena Saudi itu kiblatnya orang Arab, kiblatnya umat Islam. Saudi sudah Ramadan, kita Ramadan. Itu tahun 96 itu ustadz udah ngomong begitu. Saya bilang, ya Allah, ini ustadz kagak belajar sains, nggak belajar ilmu astronomi, atau minimal dia nggak belajar fisika kali. Bapak-bapak yang umurnya 10 tahun di atas saya, Pak Irson, Pak Victor, Pak Edi, masih ingat nggak ada pelajaran bumi dan antariksa waktu SMP? Ingat Pak? Bapak belajar kan kalau bumi itu bulat, elips, nggak bulat sih, elips. Bapak belajar kan ada gerak semu matahari. Kalau di zaman saya udah nggak ada tuh pelajaran itu, diganti sama geografi. Dari situ aja kita udah bisa tahu Pak bahwa ada perbedaan waktu. Jadi kita jangan bicara kan di sana udah begini, kita harus begini. Perbedaannya kan cuma sekian jam. Ini Damaskus dan Madinah jaraknya cuma 1.200 kilo saja berbeda. Jelas ya Pak? Jadi kita ini harus sedikit cerdas gitu. Jangan berpedoman pada sesuatu yang keliru, apalagi tidak berdasar. Di media sosial itu ramai kemarin, ada orang yang dianggap ustadz atau mengustadkan dirinya, lalu diikuti lagi oleh generasi di bawahnya yang juga dianggap ustadz atau mengustadkan dirinya.
Udah gitu di-share lagi di grup-grupnya At-Taubah itu pernyataan Ustadz itu. Saya ngeliatnya agak bagaimana gitu ya. Disampaikan dalam dakwah dalam tausiah itu bahwa penentuan wukuf di kota Mekah itu ditentukan oleh Amir Mekah, kata Ustadz itu. Bapak pernah nggak Pak dengar share penyampaian Ustadz itu? Penentuan wukuf di kota Mekah ditentukan oleh Amir Mekah. Di share tuh. Karena Amir Mekah telah menentukan hari ini wukuf, maka umat Islam di seluruh dunia seharusnya melaksanakan puasa sunnah Arafah. Bapak pernah dengar nggak itu Pak? Bener nggak kira-kira begitu Pak? Ini belum kita bahas dalilnya Pak. Penentuan wukuf ditentukan oleh Amir Mekah. Wukuf itu kan manasik haji Pak, betul tidak Pak? Woi, wukuf manasik haji. Perintah haji itu adanya kapan Pak? Perintah haji secara syariat, bukan secara tradisi. Kalau secara tradisi Ibrahim udah dari zaman Nabi Ibrahim, zaman setelah Ibrahim, Ismail sudah melaksanakan. Perintah haji itu adanya mulai kapan? Perintah haji itu turun tahun ke-6 Hijriah dengan turunnya ayat surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan perjalanan sebagai ibadah haji. Tahun ke-6 Hijriah, ini catat ya Pak. Haji baru dilaksanakan oleh umat Islam dengan baik dan tenang tahun ke-8 Hijriah setelah Fathul Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, baru kota Makkah bebas dari pengaruh kaum musyrikin kafir Quraisy, baru umat Islam bisa melaksanakan haji walaupun perintahnya sudah 2 tahun sebelumnya. Itu pun Rasulullah belum berangkat haji, yang berangkat sahabat Abu Bakar duluan dengan beberapa sahabat untuk mempersiapkan kedatangan Rasulullah pada tahun 9 Hijriah, haji wada. Jadi Rasulullah melaksanakan haji tahun ke-9 Hijriah. Sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain melaksanakan ibadah haji pertama kali setelah turunnya perintah tahun ke-8 Hijriah. Jelas? Pada hari itu manasik haji sudah dilaksanakan belum Pak? Sudah. Wukuf di Arafah sudah dilaksanakan belum? Sudah. Pertanyaannya, biar bapak-bapak nyambung nih logikanya. Amir Mekah itu mulai ada kapan? Amir Mekah itu mulai ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 12 Hijriah setelah Rasulullah wafat. Jadi bagaimana ceritanya? Ada ustadz yang mengatakan penetapan wukuf di Arafah harus melalui keputusan Amir Mekah. Amir Mekahnya sudah badannya belakangan, pelaksanaan wukufnya sudah ada duluan. Pada saat pelaksanaan wukuf itu siapa yang nentuin? Amir Mekah. Amirnya belum ada. Ustadz itu mengatakan ini berdasarkan hadis dari Abu Dawud. Gara-gara buka itu Pak, saya jadi bongkar-bongkar ini kitab ini. Ini kitab hadis Abu Dawud nih, kitab asli. Saya buka-buka hadisnya, akhirnya ketemu, oh ini yang disampaikan sama Ustadz itu. Dan saya pastikan Ustadz itu salah baca, salah membaca hadis, salah mengerti, salah mengartikan, memaknai hadis. Beliau menyampaikan penentuan wukuf harus ditentukan oleh Amir Mekah. Itu hadis sesuai dengan hadis Abu Daud. Saya baca kota Mekah itu ditaklukkan tanggal tahun 8 Hijriah. Rasulullah haji tahun 9 Hijriah. Amir Mekah diangkat oleh Khalifah Abu Bakar tahun 12 Hijriah. Terakhir di masa-masa terakhir pemerintahan Abu Bakar. Bagaimana dia bisa menentukan wukuf? Orang dia adanya belakangan, orang sudah haji duluan. Akhirnya saya pelajari hadisnya, saya bongkar-bongkar kitab hadis saya. Oh, adanya Abu Daud. Sekarang kita baca hadisnya Pak, biar paham ya, biar kagak ada yang nge-share kesalahan gitu. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang dia ustadkan padahal ilmunya tidak ada, diustadkan oleh kalangannya sendiri.
Sekarang kita baca hadisnya ya Pak. Nomor hadisnya 2338. Hadis yang penentuan wukuf di Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdul Rahim an Abu Yahya al-Bazaz, hadatsana Sa'id ibnu Sulaiman, hadatsana Abbad an Abi Malik al-Asja'i, hadatsana Husain ibnu Harith al-Jadali min Jadilah Qais, ana amir Makkah khataba summa qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuqa li ru'iyati fa in lam narahu wa syahida syahadan adli nasaqna bi syahadatiha fa as'alata Husain ibnu Haris man amir Makkah qala la adri thumma lakini ba'du faqala huwa Haris ibnu al-Khattab akhu Muhammad ibnu al-Khattab thumma qala Amir inna fikum man huwa a'lamu billahi wa rasuluhu minni wa syahida hadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awma'a biyadihi ila rajulu qala Husain faqultu syekh ila jambi man hadha alladhi awma'a ilaihi Amir qala hadha Abdullah ibn Umar was-sadaqa kana a'lamu billahi minhu faqala bidzalika amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau ulangi. Ini hadis yang tadi disampaikan oleh Ustadz itu. Lalu pernyataan si Ustadz itu disadur oleh Felix Xiao di TikTok sama orang Islam, di share tuh Ustadz pernyataan Felix Xiao, termasuk di share oleh Jamaah Taubah. Saya bilang ini pernyataannya salah, berarti yang nge-share ikut-ikutan menyebarkan kesalahan dan kekeliruan. Saya bukan yakin ya, saya menduga itu orang-orang yang menyampaikan itu tidak membaca hadis dari kitab aslinya, karena pernyataannya bukan begitu Pak. Bapak baik baca, saya artikan ya Pak, nanti kalau nggak percaya Bapak datang ke sini buka hadisnya. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Rahim, Abu Yahya al-Bazaz meriwayatkan kepada kami Said ibnu Sulaiman, meriwayatkan kepada kami Abad dari Abu Malik al-Asja'i, meriwayatkan kepada kami Husain ibnu Harith dari Jadilah, dari Qais, ana amir Makkah khataba, kalimat hadisnya, bahwasanya amir Makkah, gubernur Makkah berkhutbah, dia berkhutbah si amir Makkah ini. Summa qala, lalu dia berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuqa li ru'ihi fa in lam narahu wa syahida syahadan adla nansuqna bi syahadatiha. Jadi Amir Mekah berkhutbah dalam hadis ini, dia bilang begini, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuqa li ru'ihi fa in lam narahu wa syahida syahadan adlu nansukna bi syahadatiha. Dalam khutbahnya Amir Mekah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kami, kepada kita, telah mengingatkan kepada kita, apabila kita ingin melaksanakan manasik haji, termasuk berkurban di dalamnya di hari nahar, yaitu dengan melihat, dengan beru'yah, dengan melihat hilal. Apabila kita tidak melihat, maka ambillah dua orang yang telah menyaksikan hilal itu, dua orang yang adil sebagai saksi. Maka apabila dia mau bersaksi, maka cukuplah itu sebagai penentu telah terlihat hilal. Jadi Amir Mekah itu lagi bercerita dalam khutbahnya, menyampaikan pesan Rasulullah apabila mau melaksanakan manasik haji termasuk wukuf di Arafah, menurut pesan Rasulullah adalah dengan melihat hilal.
bukan Amir Mekah yang menentukan. Ini pasti saya bilang nih Ustadz kagak ngelihat, nggak membaca narasi hadis aslinya, karena dia salah memaknai hadis. Lalu ditanya sama sahabat Husain, siapa sih Amir Mekah itu? Aku tidak tahu. Sahabatnya berkata. Lalu ditanya lagi, yang dimaksud dengan Amir Mekah adalah Haris ibnul Khattab. Namanya Haris bin Khattab, bukan Ibnu Khattab ya, bin Khattab, sahabatnya, saudara dari Muhammad ibn Khattab. Lalu Amir Mekah itu melanjutkan kata-katanya, inna fikum min huwa a'lamu billahi wa rasulihi minni wasyahidu hadza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang lebih paham tentang Allah dan Rasulnya daripadaku. Dia adalah Abdullah ibnu Umar. Jelas ya Pak? Jadi kalau bapak-bapak nanti ketemu lagi dengan yang seperti ini tahun depan, harus jelas penentuan wukuf di Arafah itu dengan hilal setempat. Pelaksanaan sholat sunnah Arafah di Indonesia dengan hilal setempat kalau mau berdasarkan hilal, dengan hisab setempat kalau mau berdasarkan hisab. Kagak ada hubungannya di Mekah wukuf, di sini sholat sunnah, di sini puasa sunnah Arafah. Ini sifatnya lokal Pak, biar jelas. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Ini kadang-kala umat Islam Indonesia ini berpikirnya itu suka autopilot. Bapak tahu nggak autopilot Pak? Berpikir tapi tidak berpikir. Begitu dapat sesuatu share, dapat sesuatu share, nggak pernah mikir nih kira-kira bener apa enggak ya. Seharusnya umat Islam itu berpikirnya analisis dan kritis. Ini benar apa enggak? Kalau kita itu nge-share sesuatu kesalahan yang tidak benar, berarti kita berperan untuk menyebarkan kebohongan dan ketidakbenaran. Hati-hati ya Pak. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, ada yang ingin diklarifikasi silahkan diklarifikasi. Kalau ada yang ingin meminjam kitabnya saya pinjemin, tapi ntar balikin lagi. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Ada. Cukup ya, terima kasih. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.